Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali lagi untuk review histologi integumen part 2 pada blok atau sistem indera khusus. Saya Dr. Triani Hasuti-Hatta dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Unhas. Pada part 2 ini kita akan lanjut mulai dari kelenjar yang ada pada kulit beserta aplikasi klinis dan beberapa contoh patologis dari histologi epidermis dan dermis beserta lesi kulit yang bisa tampak. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang kelenjar pada kulit. Kelenjar pada kulit tentu sudah kalian tahu bahwa ada 3 jenis. Yang pertama adalah kelenjar sebasea yang biasanya terdapat pada dekat-dekat dengan folikel rambut. Kemudian yang kedua adalah kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin ini memiliki muara atau ductus excretorius yang menembus epidermis. Kalian sudah lihat di slide sebelumnya. Kemudian ada kelenjar apokrin. Ya, kelenjar apokrin ini khas karena dia menghasilkan sekret yang agak berbau. Kelenjar pertama yang kita bahas di sini adalah kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini terdapat pada seluruh permukaan tubuh, kecuali pada telapak tangan, telapak kaki, dan permukaan dorsal kaki. Kelenjar sebasea ini terdapat sekitar 100 kelenjar per cm persegi, tetapi bisa bertambah menjadi 400 sampai 900 kelenjar per cm persegi pada daerah-daerah seborrheica. Daerah-daerah seborrheica yang dimaksud itu biasanya berada pada daerah wajah, terdapat pada scalp, ya, ataupun pada hairline, pada bagian perbatasan rambut dengan kulit, kemudian pada daerah telinga, kemudian daerah alis, sekitar mata, kemudian berada pada lipatan nasal, lipatan hidung, kemudian pada bagian bibir. Kemudian juga banyak pada di daerah toraks, ya, anterior pada bagian dada ataupun toraks posterior pada bagian punggung. Nah, sekedar mengingatkan bahwa kelenjar sebasea ini merupakan kelenjar holokrin, di mana kelenjar holokrin itu akan menghasilkan sekretnya dengan cara sitolisis. Jadi sel-sel yang ada pada kelenjar sebasea yang ini, sel-sel sebosit ini akan mengalami mitosis dulu pada bagian pinggir, kemudian akan mengalami degradasi sel dan nanti akan hancur dan menghasilkan sekret yang disebut sebagai sebum. Kemudian nanti akan dikeluarkan melalui ductus excretorius yang akan berhubungan dengan folikel rambut. Ini adalah contoh-contoh bagaimana jika terjadi hiperaktivitas daripada kelenjar sebasea dan akhirnya akan terjadi inflamasi pada kulit atau peradangan pada kulit, ya, yang biasa juga dikenal sebagai dermatitis seboroik. Manifestasi kulitnya itu akan nampak seperti lesi seperti ini, yaitu terdapat adanya lesi berwarna kemerahan, kemudian biasanya terdapat seperti sisik-sisik, ya, yang disebut sebagai squama. Kemudian pada anak-anak juga biasanya pada di bagian kepala itu akan nampak adanya seperti apalagi kopeng-kopeng seperti ini, ya. Dan ini biasa disebut sebagai cradle cap. Kelenjar kedua adalah kelenjar ekrin. Untuk kelenjar ekrin ini dia merupakan kelenjar merokrin, di mana hasil sekresinya itu adalah berupa keringat. Untuk mengingatkan bahwa untuk kelenjar ekrin ini punya dua bagian. Ada bagian yang menghasilkan keringat yang disebut sebagai bagian secretorius, terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel jernih yang menghasilkan keringat, kemudian sel myoepitel yang berfungsi untuk kontraksi sehingga keringat yang dikeluarkan itu disalurkan ke ductus excretoriusnya, tempat pengeluarannya. Kemudian yang ketiga adalah sel gelap atau dark cell yang bersifat bakterisidal sehingga kelenjar ekrin ini menghasilkan keringat yang tidak berbau, ya. Di gambar itu akan nampak seperti ini,
Yang bulat-bulat ini biasanya tampak lebih pucat, ya. Itu adalah bagian atau pars secretorius, sedangkan yang tampak lebih gelap terdiri dari epitel berlapis kuboid, itu adalah ductus excretoriusnya. Jika terjadi kelainan pada pengeluaran sekret dari kelenjar keringat ini ataupun terjadi sumbatan, apakah terjadi karena penumpukan keratin pada ductus excretorius, kelenjar ekrin pada epidermis, maka bisa tampak lesi seperti gambar tersebut. Lesinya itu akan tampak seperti papul-papul, ya, kelihatan seperti ini, bisa berwarna seperti warna kulit, ataukah bisa tampak seperti kristal, kemudian bisa tampak berwarna kemerahan. Ini juga biasa dikenal sebagai miliaria. Selain miliaria juga ada beberapa kelainan kulit yang berhubungan dengan kelenjar ekrin, nanti akan dibahas lebih lanjut mungkin pada penyakit oleh penyakit kulit yang dibawakan oleh bagian departemen kulit. Kemudian kelenjar terakhir adalah kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini menghasilkan sekretnya dengan melepaskan bagian apikal selnya. Jadi di bagian apikal selnya ini nanti akan terlepas dan menjadi sekret. Sekretnya ini bersifat feromon, dia akan menghasilkan bau yang khas. Dan karena dia tidak memiliki sel-sel gelap seperti pada kelenjar merokrin, maka sekret yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin ini bisa berinteraksi dengan bakteri dan akan menghasilkan bau. Kemudian untuk kelenjar apokrin sama dengan kelenjar merokrin, dia punya ductus atau pars secretorius, bagian yang menghasilkan sekret, kemudian ada juga ductus excretoriusnya. Jadi kita telah mengingatkan kembali tentang histologis, epidermis, dan dermis, serta berbagai sel dan kelenjar yang berada pada epidermis dan dermis. Itu adalah epidermis dan dermis yang normal. Berikutnya kita akan lihat beberapa contoh bagaimana perubahan abnormal histologis dari epidermis dan dermis. Ada perubahan histologis yang dikenal sebagai hiperkeratosis. Pada hiperkeratosis akan nampak adanya penebalan pada stratum corneum, kemudian adanya penebalan pada stratum granulosum. Nah, contoh penyakitnya itu adalah lichen simplex chronis atau dikenal sebagai neurodermatitis. Kemudian ada yang dikenal sebagai parakeratosis. Pada parakeratosis tampak adanya retensi atau perbanyakan inti sel pada korneum. Seperti kita ketahui bahwa pada stratum korneum yang normal itu tidak tampak adanya inti sel lagi karena merupakan sel-sel mati. Tapi di parakeratosis ini bisa ditemukan inti sel pada stratum korneumnya. Terjadi penipisan lapisan granulosum, tidak tampak adanya stratum granulosum. Contohnya itu adalah biasanya pada penyakit dengan peningkatan turnover sel akibat adanya inflamasi. Contohnya adalah pada psoriasis, tampak lesi kulit seperti ini. Plak erythematosus, kemudian di bagian atasnya tampak adanya squama dan bisa juga ditemukan pada penyakit neoplasma. Kemudian ada yang dikenal sebagai hipergranulosis. Pada hipergranulosis ini terjadi peningkatan ketebalan pada stratum granulosum. Contohnya itu adalah pada penyakit kulit dengan hiperplasia epidermal dan hiperkeratosis ortokeratotik. Contohnya itu yaitu pada pityriasis rubra pilaris ataupun adanya inflamasi lichenoid. Kemudian ada juga keadaan yang dikenal sebagai akantosis. Pada akantosis ini terdapat tiga kelainan. Yang pertama adalah adanya peningkatan epidermis, lapisan-lapisan epidermis yang menebal. Kemudian terjadi interdigitasi daripada papilla dermis, dia masuk ke dalam memanjang. Kemudian adanya pemanjangan dari reterich, ya. Nah, kemudian untuk akantosis ini biasa terdapat adanya peningkatan ketebalan pada lapisan Malpighi. Nah, contohnya adalah akantosis nigrans. Tampak adanya lesi berwarna kehitaman. Ya, biasa juga terdapat di leher ataupun di aksila.
Ada juga yang dikenal sebagai papilomatosis. Pada papilomatosis ini terjadi peninggian permukaan kulit akibat adanya hiperplasia dan pembesaran papila dermal. Nah, biasanya pada lesi kulit ini contohnya adalah keratosis seboroik. Tampak adanya undulasi ke bagian epidermis. Kemudian ada yang dikenal sebagai akantolisis. Pada akantolisis ini terdapat kehilangan koneksi interseluler, jadi terjadi kehilangan desmosom sehingga terjadi apalagi keratinosit satu dengan keratinosit yang lain itu akan saling terpisah. Dan biasanya tampak pada penyakit seperti pemphigus, herpes simplex. Ya. Pada gambar tampak adanya celah di antara sel-sel keratinosit. Ini yang nampak seperti adanya cairan pada lesi kulit. Jadi kita sudah melihat beberapa perubahan abnormal histologis pada epidermis dan dermis. Itu mungkin hanya beberapa contoh, nanti mungkin lebih banyak dibahas pada bagian patologi anatomi. Nah, sekarang kita lihat lagi beberapa contoh efloresensi dari lesi kulit akibat terjadinya perubahan patologis pada histologi kulit. Nah, beberapa lesi kulit ini akan lebih dijelaskan lanjut pada departemen kulit. Ya, saya cuma memperlihatkan saja kelainannya seperti apa secara histologi dan kelihatannya seperti apa pada lesi kulit. Ada yang dikenal sebagai makula dan patch. Makula itu tampak lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan patch. Bisa dilihat di sini. Ini adalah makula dan patch. Pada makula dan patch itu tidak terdapat peninggian lesi kulit. Jadi tampak lebih merata saja, terdapat perbedaan warna saja. Kemudian lesi berikutnya adalah papul dan plak. Pada papul itu akan nampak adanya peninggian kulit dan ukurannya lebih kecil. Sedangkan plak itu tampak lebih melebar, tetapi terdapat peninggian dari kulit. Ya. Jadi lesinya seperti ini adalah papul, sedangkan ini adalah plak. Kemudian berikutnya adalah vesikel dan bula. Pada vesikel dan bula juga terjadi lesi kulit yang menonjol, dan pada vesikel dan bula itu terdiri dari cairan sel. Ya, tampak jelas bahwa ini terjadi peninggian kulit. Biasanya vesikel lebih kecil, bula itu lebih besar. Lesi kulitnya itu akan nampak ini adalah vesikel, sedangkan ini adalah bula. Oke, sekarang kita lanjut ke rambut. Hampir semua kulit itu memiliki rambut, kecuali pada telapak tangan, telapak kaki, bibir, pada glans penis, klitoris, dan labia minora. Pada bagian-bagian tersebut tidak didapatkan adanya rambut.
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana rambut itu bisa tumbuh? Nah, pada slide ini memperlihatkan siklus pertumbuhan rambut. Untuk pertumbuhan rambut terdiri dari 3 fase, yaitu fase anagen, fase katagen, dan fase telogen. Tiap-tiap fase ini terdapat transisi, ya, transisi anagen ke katagen, transisi dari katagen ke telogen, dan transisi dari telogen ke anagen. Pertama, kita akan bahas dulu untuk anagen. Untuk anagen ini berlangsung sekitar 3-6 tahun, di mana fase ini dikenal sebagai fase pertumbuhan rambut. Ya, terjadi fase pertumbuhan rambut, bisa rambut ini memanjang atau tumbuh sekitar setengah inci per bulan. Tergantung dari tipe folikel rambut, biasanya pada rambutnya di bagian kepala itu terjadi pertumbuhan yang lebih cepat atau lebih masif. Kemudian juga tergantung dari hormon contohnya adalah dihidrotestosteron atau hormon androgen, ya. Nah, biasanya pada laki-laki terjadi penurunan fase anagen pada androgen, dan pada saat itu androgen meningkat maka bisa mengecilkan folikel rambut, ya. Nah, itu nanti akan dikenal berbagai proses kerontokan rambut. Kemudian pada fase anagen ini terjadi proliferasi yang cepat pada bulbus rambut, kemudian diferensiasi pada apalagi hair shield dengan sarung akar rambut, kemudian lanjut ke fase katagen. Ya, untuk fase katagen ini fase di mana rambut mulai mau keluar atau terjadi detach. Ya, pada fase ini dikenal sebagai fase regresi, berlangsung sekitar 2-3 minggu. Pada fase ini rambut berhenti tumbuh, kemudian pembuluh darahnya sudah kurang karena terjadinya pembentukan daripada hair club. Ya, akibatnya kalau pembuluh darahnya kurang maka suplai oksigen dan nutrisinya akan kurang, sehingga menyebabkan rambutnya ini rapuh dan siap untuk keluar. Kemudian lanjut adalah fase telogen. Fase telogen ini adalah fase istirahat rambut. Artinya fase ini rambutnya sudah terlepas dari kulit kepala. Ya, jadi kulit kepalanya sudah tidak terdapat lagi rambut. Fase ini bisa berlangsung 6-8 minggu. Bahkan ada yang mengatakan sampai 12 minggu atau 3 bulan. Setelah telogen ini adalah ada yang disebut sebagai eksogen, di mana terjadi kehilangan rambut. Ya. Nah, setelah telogen maka akan bersiap-siap untuk pertumbuhan rambut selanjutnya, yaitu fase anagen. Nah, jika terjadi kelainan pada fase-fase pertumbuhan rambut ini, maka bisa terjadi kerontokan rambut. Apakah kerontokan rambutnya permanen ataupun kerontokan rambutnya adalah bersifat sementara atau temporal saja. Temporer, ya. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh dari kerontokan rambut karena adanya kelainan pada siklus pertumbuhan rambut yang telah dijelaskan sebelumnya. Mungkin untuk selanjutnya itu dibahas oleh Departemen Dermatologi, ya. Tampak ada kerontokan rambut di daerah sini, tidak ada rambut, ini juga tidak ada rambut, dan ini pada belahan rambut wanita itu sering sekali terjadi kerontokan rambut. Ada yang dikenal sebagai alopecia androgenik, ada yang dikenal sebagai telogen effluvium, kemudian ada juga anagen effluvium. Ya, nanti lebih dijelaskan oleh Departemen Dermatologi dan Venerologi. Oke, mungkin itu saja untuk review histologi integumen pada blok atau sistem indera khusus ini. Kalau untuk secara detailnya bisa kalian lihat pada video blog biomedik, ya. Kemudian saya cuma memperlihatkan saja aplikasi klinis perubahan histologi yang normal sampai perubahan histologi yang abnormal serta lesi-lesi kulit ataupun kelainan-kelainan yang tampak akibat adanya kerusakan atau kelainan pada kulit.
Oke, ini adalah beberapa referensi yang berhubungan secara materi, ya. Bisa kalian dapatkan. Kalau kalian ingin e-booknya, bisa juga minta. Nanti saya akan memberikan. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga mendapat nilai yang bagus, mendapat ilmu yang berguna. Jika ada kesalahan itu adalah murni dari saya. Terima kasih banyak.